Ada masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Mahildi, kami ingin menanyakan kepada Anda dengan adanya investigasi yang saat ini tengah berlangsung yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait. Bagaimana sesungguhnya respons dari pemerintah daerah? Langkah awal apa yang dilakukan menyikapi hal ini? Ya, baik, terima kasih Mbak. Eh, Memang setelah kejadian banjir longsor yang ada di Sumatera Barat, memang dari jajaran kementerian juga turun ke lapangan dan telah melihat beberapa fakta-fakta di lapangan. Dan kita di Pemda Provinsi Sumatera Barat, eh, saya kira kita sangat mendukung upaya-upaya untuk melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi sebelumnya, apalagi karena memang skalanya cukup besar, apalagi ini melingkup 3 provinsi di Sumatera, dan sekaligus juga dalam rangka kita untuk mengantisipasi untuk ke depan. Dan di samping itu juga, di samping melihat upaya-upaya untuk evaluasi, dan ke daerah juga perlu diberikan apresiasi tentunya ketika masyarakatnya, ketika pemerintahnya melakukan upaya-upaya dalam rangka untuk menjaga hutan dan kemudian juga menjaga bagaimana kehidupan masyarakat di sekitar hutan. Dan perlu diketahui, kita di Sumatera Barat 81% penduduk kita berada di dalam hutan, di sekitar hutan. Dan inilah yang selama ini kurang dapat perhatian secara serius. Baru kita ketika ada permasalahan kemudian kita mencoba untuk melihat itu dan evaluasi, tapi selama ini upaya-upaya untuk menguatkan, melindungi, dan memberikan jaminan-jaminan kepada masyarakat kita di sekitar hutan, saya kira ini perlu diberikan perhatian juga, sehingga memang mereka bisa menjalani kehidupan secara baik, dan pada saat yang sama juga mereka juga akan bisa menjaga hutan. Dan inilah yang sudah kita lakukan di Sumatera Barat semenjak tahun 2017 yang lalu, yaitu dengan kita berusaha membuat konsep itu perhutanan sosial. Alhamdulillah sekarang ini sudah 340.000 hektar kita di Sumatera Barat, sehingga ada perbaikan-perbaikan dan kemudian juga peran-peran dari masyarakat yang ada di sekitar hutan untuk menjaga dan merawat hutan. Apalagi ada kearifan lokal yang ada kita di Sumatera Barat, yaitu dengan adanya hutan adat, hutan nagari, dan artinya kesadaran masyarakat untuk melakukan menjaga dan merawat hutan itu sudah tumbuh dan sudah menjadi budaya bagi masyarakat kita. Nah, kalau itu dengan ada upaya yang sekarang ini, maka kita sangat mendukung, ya, sehingga memang ke depan hutan kita dan kemudian juga lingkungan kita, masyarakat yang sekitar hutan juga akan terlindungi dan juga akan terjamin kehidupan mereka untuk selanjutnya. Baik, Pak Gubernur, menjawab tadi pernyataan dari Pak Hadianto, apakah memang dibutuhkan penataan ulang bagi warga yang permukimannya ini dikhawatirkan masih berada di zona merah, Pak Gubernur? Menurut kami itu sangat penting dan sangat perlu. Dalam situasi kejadian banjir longsor ini, kita di Sumatera Barat memang mengalami suatu peristiwa-peristiwa yang yang belum terjadi sebelumnya. Contoh, misalnya tadinya longsor ini terjadi patahan-patahan, nah itu rata di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat, di Kota Padang, kemudian di Mojokerto Kota, Padang Agam, Pasaman, apalagi beberapa sebelum ini juga ada kejadian gempa. Dan kemudian di samping itu juga adanya sungai yang sebelumnya itu mengaliri air, dan kemudian sekarang ini karena jadi patahan, maka air mengalir tapi masuk ke dalam tanah, ini belum ketahuan kemana ini mengalirnya. Nah, ini yang juga kemarin kita minta dukungan kepada Badan Geologi untuk memberikan masukan-masukan kepada kita, ya, dan kemudian sekaligus dengan evaluasi ya, guna untuk sebagai pertimbangan bagi kita, sebagai bahan bagi kita dalam rangka untuk mencarikan tempat yang lebih aman, mencarikan tempat yang lebih baik bagi masyarakat kita. Apalagi kita sekarang ini sudah mulai bergerak untuk membangun Huntara, dan kemudian sekaligus juga sedang mempersiapkan bangunan tetap bagi masyarakat kita. Nah, pada saat itu informasi tersebut
dan kemudian bantuan dari geologi dan seluruh pihak. Bahkan kita juga minta dukungan kepada Universitas Andalas, khususnya dan juga ada UNP untuk menggerakkan bersama dengan para ahli-ahli yang ada di sana untuk memetakan itu semua, sehingga itu semuanya menjadi bagian dalam kebijakan kita. Termasuk juga sekarang ini juga saatnya kita mengevaluasi, dan ini sudah kami tekankan juga ke kabupaten kota di Sumatera Barat, di mana masyarakat yang tinggal pada tempat-tempat yang berbahaya, seperti ada di lereng-lereng bukit, dan kemudian daerah-daerah yang memang tidak diizinkan untuk itu. Nah, waktu itu menurut kami ini saatnya pemerintah daerah untuk menata ulang ya, masyarakat yang tinggal di tempat berbahaya, dan juga mencarikan tempat yang aman kepada masyarakat kita untuk membangunkan huntap, dan kemudian juga untuk mengizinkan kawasan-kawasan yang aman untuk mereka nantinya. Baik, Pak Hadianto, apakah langkah yang diambil oleh Pak Gubernur Sumatera Barat dan mungkin juga diambil pula oleh gubernur di wilayah terdampak lainnya ini sudah tepat, ataukah masih ada rekomendasi lainnya yang bisa diambil? Saya harapkan demikian, ya. Tapi kita mencoba membuat satu keputusan yang lebih kepada keberpihakan kepada masyarakat terpapar. Misalkan untuk huntara atau huntap, ya. Jangan sampai nanti menimbulkan masalah kedua, ya kan? Kalau kita melihat rumah adat yang ada di Padang, ya sampai ke Pariaman, ya, itu kan dari kayu-kayu yang kokoh. Ketika gempa kemarin, dia hanya atap rumah gadangnya saja yang jatuh, yang lainnya kuat. Nah, dari riset yang kami lakukan, alangkah baik dan indahnya apabila mulai difikirkan bahwa pembangunan huntara atau huntap, tapi saya setuju langsung huntap karena tidak menimbulkan biaya-biaya lanjutan, ya, dibangun dari kayu-kayu yang jumlahnya jutaan kubik itu, Mbak, ya, dan saya rasa masyarakat akan bangga bahwa pemerintah memperhatikan rumah budaya mereka, ya kan, sehingga apa yang tadi disampaikan rekan kita dari Komisi Kejaksaan, ya, memperkecil ruang pidana di situ, ya, sehingga ada sebuah kolaborasi, ya kan? Kan saya sudah sampaikan, kolaborasi timbul tuh karena adanya konsolidasi. Konsolidasi timbul karena adanya continuity, dan continuity timbul karena adanya koordinasi dan komunikasi. Sehingga betul-betul pemerintah hadir. Kita sudah melihat Bapak Presiden, wah demikian gencarnya. Ya, kemudian pemerintah sudah mengatakan kebijakan akan law enforcement-nya yang kita lihat, paralel sekali, cakep sekali ini. Nah, tinggal bagaimana pemerintah daerah yang lain melihat apa yang dilakukan oleh gubernur kita di Sumatera Barat, kemudian dikombinasi dengan kearifan lokal. Baik. Dan kita ketahui juga fakta di lapangan bahwa rumah budaya tersebut banyak yang rusak akibat gelondongan-gelondongan kayu, begitu Pak Hadianto. Nah, Mas Puji, dari adanya fakta di lapangan bahwa banyaknya gelondongan-gelondongan kayu itu yang salah satunya disebabkan oleh alih fungsi lahan, sesungguhnya alih fungsi lahan yang paling dominan dari temuannya seperti apa? Ya. Saat ini kan Satgas PKH baru kemudian melakukan investigasi. Dari investigasi itu kemudian dilakukan pemanggilan. Ada yang sebagian sudah dipasang beberapa plang, ya. Terus juga dari investigasi nanti kita lihat ujungnya. Ujungnya apakah ada pelanggaran izin tadi, atau kemudian ini ujungnya administratif. Kalau administratif dia sebenarnya izinnya nggak ada masalah, tapi kemudian ada ya memang terlalu masif, ya, terlalu masif. Jadi mungkin problemnya ketika dulu pemberian izinnya saja, tapi ini dia memiliki izin sehingga ada sanksi-sanksi administratif, baik itu yang diakomodasi dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan ataupun di Undang-Undang Lingkungan Hidup, itu juga diakomodasi. Korporasi-korporasi yang ada 30-an sekian itu, termasuk juga perorangan itu, sebenarnya pemerintah bisa melakukan upaya paksa untuk kemudian berkontribusi dalam pemulihan, termasuk kemudian misalnya mau ada hunian tetap bagi warga terdampak, ya, warga terpapar. Nah, dia bisa memberikan kontribusi di depan. Baik. Ya, dari kontribusi di depan ini kita akan mengetahui komitmen dari korporasi-korporasi yang selama ini sudah mengeksploitasi ekonomi di sana, kan.
Nah itu seperti apa? Kalau kemudian mereka tidak komit, ya sudah, kan bisa kemudian diambil alih. Ya, Mas Puji tadi menyebutkan sanksi administratif. Ini apa rinciannya? Ya, kalau sanksi administratif itu kan bisa kemudian wujudnya denda, pencabutan izin, bisa sampai kemudian melakukan upaya paksa, jadi meminta korporasi itu untuk dipaksa melakukan sesuatu sifatnya pemulihan. Nah ini kan belum banyak nih ya, belum banyak. Bahkan ketika penegakan undang-undang kehutanan pun biasanya yang terdampak ketika PPNS ya, yang selama ini bekerja, itu yang biasanya terkena sampai sanksi pidana itu ya hanya di hilir saja, jadi pelaku-pelaku kecil saja, tapi kemudian korporasinya jarang kemudian terkena. Nah ini saat ini ketika kemudian kejaksaan baik yang melalui Pitsus maupun melalui Satgas PKH ini masuk, kita apresiasi kuat dan kita dorong juga, kita dukung juga agar penegakan baik itu nanti sanksi administratif maupun sanksi yang berujung pidana ini bisa betul-betul firm. Kenapa? Ya karena kalau misalnya kita lihat komposisi di Satgas PKH itu kan ada di situ juga polisi, ada di situ juga Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, jadi sudah komplit sebenarnya. Jadi ketika ada analisis-analisis di awal sebenarnya ini potensi kerugian yang melakukan siapa itu sudah dikaji terlebih dahulu, Dari Mbak Marsha, dari yang tadi disebutkan bahwa Satgas PKH ini berarti terdiri dari beberapa elemen, apakah ini meminimalisir adanya tumpang tindih? Sebenarnya nggak ada tumpang tindih gitu ya Mbak dari Satgas ini. Satgas ini kan sebenarnya punya mandat khusus gitu yang dimandatkan di Perpres gitu. Tapi di luar itu gitu ya, ada mandat yang lain nih masing-masing kementerian tadi gitu untuk penegakan hukum. Dan tadi Pak Puji juga udah sampaikan bahwa ada 3 ranah hukum yang bisa digunakan dalam penegakan hukum: pidana, perdata, dan administrasi gitu. Untuk pidana gitu ya, mungkin dari kayu-kayu ini perlu dianalisis dulu nih, kayunya punya siapa sih, dari mana asalnya gitu ya, sebelum mungkin sampai kita gunakan gitu, karena takutnya kita menggunakan barang bukti nih tindak pidana, justru kita melegalisasi kayu yang ilegal kalau kita langsung pakai. Tapi perlu ada konsolidasi dulu ini dari mana gitu. Atau kita bisa langsung menganggap gelondongan kayu ini adalah barang res nullius yang tidak punya ownernya gitu. Seperti itu, harus diklarifikasi terlebih dahulu. Kemudian juga perdata gitu ya, sebenarnya kita bisa melihat gitu ya, ini siapa nih yang bertanggung jawab. Ada beberapa perusahaan tadi di Sumatera itu ya, dari 3 provinsi itu saja, siapa yang paling banyak berkontribusi gitu ya terhadap alih fungsi lahan, misalnya legal maupun non legal gitu ya. Legal pun kan tidak boleh juga gitu ya, dia merusak gitu. Memberikan izin kan bukan berarti memiliki izin bukan berarti dia boleh merusak atau mencemari lingkungan gitu. Dia harus punya tanggung jawab juga ketika kerusakan atau pencemaran itu terjadi, apalagi ketika menimbulkan kerugian, menimbulkan korban gitu. Di sana bisa dimintakan pertanggungjawaban secara perdata. Begitu pula dengan sanksi administrasi. Apakah dari proses-proses administrasi, ketentuan-ketentuan yang ada di perizinan, kemudian AMDAL, RPL-nya sudah dipatuhi, sudah ditaati gitu ya. Dan apakah mungkin ada pengaduan-pengaduan nih dari masyarakat yang perlu ditindaklanjuti oleh berbagai instansi gitu ya, baik pemerintah daerah yang masyarakat yang mengadu ke pemerintah daerah maupun yang mengadu ke pemerintah pusat, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup gitu. Mungkin kalau kita dilihat gitu ya, kalau kita melihat lebih rinci 2025, mungkin ada nih beberapa kawan-kawan di Sumatera 3 provinsi itu yang mengadu gitu ya. Mungkin kita bisa merinci dari situ, oh ini nih mungkin ya potensial yang bisa kita lanjutkan investigasinya, baik itu melalui 3 ranah hukum tadi gitu sih Mbak, untuk penegakan hukum. Dan Pak Gubernur, kami juga ingin mengetahui bagaimana perkembangan situasi saat ini dari warga Bapak. Mungkin setelah jeda berikut ini kami masih akan kembali dengan informasi dan juga perkembangan terbarunya di lapangan. Pak Gubernur ditahan dulu, kami masih akan kembali pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali sesaat lagi.